Hari ini kita akan teruskan perkataan Tuhan Yesus yang terkenal. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Suatu kali Joni yang mulai pacaran bertanya kepada mamanya, "Ma, aku udah pacaran sama Nonik nih 2 tahunan. Boleh gak Ma melakukan hubungan seks sebelum nikah?" Lalu mamanya bilang, "Jangan Joni. Kan belum tentu nanti kamu menikah sama dia. Kalau nanti kamu sudah tunangan, nah boleh." Lalu ayahnya Joni dengar juga. Dia bilang, "Menurut saya Joni, boleh-boleh saja. Asalkan kamu hati-hati, jangan sampai dia hamil." Lalu kakeknya yang baca koran kedengaran juga pembicaraan itu, dia taruh korannya. Dia bilang, "Joni, menurut kakek yang penting itu, kamu itu suka sama suka. Gak ada paksaan. Ya. Semua itu tergantung apakah kalian berdua. Senang sama senang gak? Kalau senang sama senang, ya silakan. Ini zaman modern." Lalu nenek juga kedengaran pembicaraan itu. Neneknya bilang, "Hey Joni, menurut nenek itu, ya kamu harus hati-hati. Jangan dengar itu si kakek. Menurut nenek yang penting kamu itu pakai kondom. Karena masa sekarang itu banyak AIDS." Nah, permisi tanya, kalau saudara Joni, saudara adalah Joni, siapa yang kamu dengar? Siapa yang benar? Mama yang benar, papa yang benar, kakek yang benar, nenek yang benar. Siapa yang benar? Siapa yang kamu dengar? Nah, bagaimana kalau itu anakmu yang tanya? Kamu jawab apa? Saudaraku yang kekasih, hidup dalam dunia ini seringkali kita dibingungkan oleh banyak ide, banyak konsep, banyak falsafah yang membuat kita mau pilih yang mana. Mau dengar siapa ini? Kalau menurut tradisi orang Asia, termasuk Indonesia dan Chinese, itu orang tua yang punya pengalaman, para senior itu yang harus didengar, betul gak? Nah, tapi bagaimana kalau antara mereka pun konflik kebenarannya? Berbeda satu dengan yang lain. Menurut saudara kalau konflik siapa yang mau didengar? Kakek yang lebih senior, nenek yang lebih galak, atau mama, atau papa? Bagaimana kalau konflik? Ya misalnya di dalam rumah ada konflik antara orang tua dan anak. Siapa yang harus menang? Siapa yang harus menang? Kalau konflik antara suami dan istri. Ya? Mertua dan menantu, siapa yang harus menang? Ya Pak, tergantung konflik soal apalah Pak. Kalau soal sepele ya sudahlah, mengalah lah. Ya soal mau makan nasi campur atau nasi kuning, kue tiaw atau bakmi ya udah ngalah. Tapi kalau soal warisan, nah, kalau soal yang penting-penting, belum tentu ya bisa mengalah begitu saja. Ya. Atau tergantung situasi. Kalau orang tuanya sakit jantung, ya udah ngalah aja lah. Habis kalau enggak nanti dia mati mendadak. Saudaraku, kalau ada konflik, yang harus menang adalah kebenaran. Nah, pertanyaannya, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Itu pertanyaan manusia di bumi ini. Siapa yang benar? Ukurannya apa kebenaran? Standarnya apa? Dalam dunia sekuler ini, kita itu sudah tercemar oleh dosa. Dan ukuran kebenaran jadi relatif. Menurutmu benar, menurutku tidak. Relatif. Dan seringkali subjektif, tergantung pribadi masing-masing. Ya terserah gua dong. Ya kalau gua bilang benar, lu bilang gak benar, urusan banget. Pokoknya gue. Tergantung pribadi, tergantung kelompok, tergantung mayoritas. Suara mayoritas bilang apa. Jadi kadang-kadang kebenaran tergantung suara terbanyak. Yang belum tentu benar. Bahaya sekali bukan? Bahaya sekali karena ukuran kebenaran jadi relatif. Ukuran kebenaran jadi subjektif. Padahal kebenaran yang sejati haruslah objektif. Bukan subjektif. Bukan berubah-ubah.
Apalagi kita hidup di dunia yang super modern dengan internet yang super cepat. Tiap hari dapat informasi yang belum tentu benar. Banyak sekali sampah internet yang kamu kira benar lalu langsung forward. Semua grup dikirimin. Ikut menyebarkan kepalsuan. Hati-hati. Dosa telah membuat manusia kehilangan kebenaran yang sejati. Membuat manusia gak bisa mengenal mana kebenaran yang sejati. Sebab itu Yesus harus datang. Yesus harus datang ke dunia ini, salah satu tujuannya adalah menyatakan kebenaran yang sejati kepada manusia yang berdosa. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Perkataan yang sangat terkenal, yang belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Gak ada yang pernah ucapkan kalimat ini. Ini asli original dari mulutnya Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Proklamasi yang luar biasa. Minggu lalu kita sudah belajar ketika Yesus berkata, akulah jalan. Dan hari ini kita akan lanjutkan, Yesus berkata, akulah kebenaran. Kenapa Yesus begitu berani mengklaim dirinya adalah kebenaran? Satu-satunya kebenaran, sebab dia itu kekal. Kebenaran yang sejati itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Dia datang dari sorga yang kekal. Dan dia bisa membawamu ke sorga yang kekal. Sebab kebenaran yang sejati tidak terikat oleh waktu. Tidak terikat oleh tempat, lokasi, dan apapun. Tidak berawal, tidak berakhir. Itu kebenaran yang sejati. Contoh saudara, ya, misalnya 5 jari tambah 5 jari. Berapa? 10 jari. Nah 5 tambah 5 ini 10. Saya tanya, kapan kebenaran ini mulai? Mulainya kapan? Sejak ada ilmu matematika? No. Sejak purbakala? No. Sejak Adam dan Hawa di Taman Eden? No. Sejak kapan? Kekekalan. Kebenaran yang sejati harus bernilai kekal. Dari kekal sampai kekal. Bersifat universal, bersifat objektif. Dimanapun, kapanpun waktunya. Dan Yesus adalah Allah yang kekal. Yang tak berawal, tak berakhir. Dia bersama dengan Bapa dan Roh Kudus di sorga. Dan dia rela turun ke dunia yang terbatas ini. Dan dia umumkan, akulah kebenaran. Kebenaran yang sejati. Nah ketika Tuhan Yesus mengumumkan dirinya adalah kebenaran. Ada 2 makna yang mau kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Yesus adalah ukuran yang absolut. Ketika dia berkata, akulah kebenaran, artinya Yesus itu standar. Yesus itu ukuran yang absolut, bukan yang lain. Bukan si A, si B, si C, atau ilmu A, ilmu B, ilmu C, bukan. Yesus adalah ukuran. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, semua manusia merindukan kebenaran yang objektif. Dalam hati kita yang paling dalam. Kita mau kebenaran itu objektif. Kita mau kebenaran itu universal. Kita mau kebenaran itu kekal. Gak berubah-ubah. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Enggak. Kita pengen kebenaran yang kekal itu. Tapi karena dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Membuat manusia tidak lagi mengenal kebenaran yang sejati. Sehingga hari ini dalam dunia yang pluralisme, manusia cenderung menolak. Ini absolut, tolak aja. Ini yang mutlak, tolak aja. Contoh misalnya di dunia ini menawarkan kalau ada konflik, ada ribut, ada segala macam ya yang tidak beres, selesaikan saja dengan falsafah win-win solution. Pernah dengar win-win solution? Sama-sama menang. Ya udahlah kamu partai menang, kamu juga partai menang, ada 10 partai, ya sudah ini kue pembangunan bagi 10. Masing-masing dapat kursi, bagi-bagi, win-win solution. Ya suami istri ribut, ya udahlah kompromi sama-sama menang. Kali ini kamu menang, next time aku menang. Ya sekali ini gue cuci baju, minggu depan lu cuci baju. Giliran.
Sama-sama menang, gak usah ribut. Kompromi. Ya. Saya mau baca tulisan seorang biksu namanya Master Xing Yun. Terkenal, Master Xing Yun ini biksu, udah kelas master, dia udah dipanggil master. Dalam sebuah majalah dia menulis, Buddhisme itu sama dengan jalan tengah. Ajaran Buddha itu jalan tengah. Chongyong, jalan tengah. Balance, selalu seimbang, jalan tengah. Karena di dunia ini dia bilang tidak ada yang mutlak benar. Gak ada yang mutlak benar. Sebab itu jalan tengah adalah jalan terbaik. Nah ini mirip dengan win-win solution. Kompromi. Kita tidak setuju konsep ini. Kita menolak ajaran agama seperti ini. Ajaran filsafat, ajaran ilmu pengetahuan yang mencoba menawarkan kebenaran. Tapi ujung-ujungnya apa? Relativisme. Relatif. Ujung-ujungnya subjektivisme. Tergantung si pribadi. Ajaran ini bahaya, saudara. Sebab kebenaran dikompromikan. Sebab manusia itu sendiri yang menentukan mana yang disebut jalan tengah. Gak ada lagi yang absolut. Padahal kebenaran yang sejati haruslah satu. Gak boleh ini dan itu. Haruslah mutlak, haruslah absolut. Gak boleh itu yang hitam benar, putih juga benar. Gak boleh. Gak boleh itu mengatakan yang tengah juga benar lah. Gak hitam, gak putih, abu-abu juga benar. Jadi semua benar. Yesus bilang kalau itu benar, bilang benar. Kalau itu salah, bilang salah. Lebih dari itu, dari si jahat. Mutlak. Dari si iblis, kalau A dan B. Hitam benar, putih benar, abu-abu benar, kuning, hijau semua benar. Jadi bahaya. Kenapa Yesus begitu berani mengklaim dirinya kebenaran? Sebab dia datang dari sorga. Kebenaran yang sejati itu kekal. Di ayat 6b tadi tegas sekali. Tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa yang kekal. Tidak ada seorang pun yang pergi ke sorga yang kekal kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Itu kebenaran. Kebenaran yang sejati yang kekal bisa membawa kamu ke sorga yang kekal. Kebenaran yang relatif membawa kamu ke bumi yang relatif. Dan yang akan binasa selama-lamanya. Saudara bilang, Pak, sekarang kan gak ada Yesus. Bagaimana kita gak bisa lihat dia? Bagus, puji Tuhan. Yesus naik ke sorga, tapi dia tinggalkan bagi kita kebenaran yang tertulis. Yaitu apa? Alkitab. Yang menjadi ukuran dan standar kehidupan kita sehari-hari. Ya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Istilah segala tulisan Alkitab. Istilah diilhamkan bahasa aslinya di situ adalah nafas Allah. Jadi firman Tuhan, Alkitab ini adalah nafas Allah. Kalau nafas Allah artinya apa? Kekal. Ingat waktu penciptaan, seluruh alam semesta ini diciptakan dengan nafas Allah. Dari firman, ketika Allah berfirman, jadi. Allah berfirman, jadi. Dan firman itu kekal. Dan ketika menciptakan manusia, dia menghembuskan nafasnya di hidung Adam. Maka Adam menjadi makhluk hidup yang kekal. Itu sebabnya dalam diri kita ada roh yang kekal. Kamu yang asli itu bukan penampilan kamu. Kamu yang asli bukan rambutmu, matamu, bajumu, hidungmu, telingamu, bukan. Jadi jangan stres kalau matamu kurang bagus. Jangan ganti mata jengkol. Jangan stres kalau kulitmu keriput, lalu tarik wajah, nanti sobek. Jangan stres kalau senyummu kurang bagus, lalu kamu ganti gigi, ganti bibir. Macam-macam lah, operasi plastik, bukan. Kamu yang asli bukan tubuhmu, kamu yang asli adalah rohmu yang kekal. Itu sebab yang roh yang kekal membutuhkan firman yang kekal. Tapi sayang hari ini manusia jadi bingung. Ya. Apa sudah bingung waktu mengambil keputusan? Mana yang benar nih? Kelihatan ini benar, itu benar, semua benar. Kata orang banyak benar, kata tetangga benar, kata internet benar. Mana ini gue bingung? Balik ke Alkitab. Kalau hari ini saudara bingung mengambil keputusan mana yang benar, balik ke Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu suatu hari. Tapi firman Tuhan akan selama-lamanya. Indah ya. Saudara cinta firman Tuhan enggak?
Siapa yang renungan pagi setia? Nggak rasa 1 tahun ini lockdown, kalau saudara ikutin terus tiap hari, kita selesai perjanjian baru. Nggak terasa tercetak di otakmu. Jadi renungan kita agak spesial, karena 1 pasal baca Alkitabnya, bukan 1 ayat lalu cerita. Ya itu agak ringan, kayak makan chip gitu ya. Tapi ini pasal firman Tuhan, lalu inti 1 pasal, masukkan. Tidak terasa itu jadi sesuatu pattern di otak kamu. Menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah hikmat, menjadi sebuah senjata di otak kamu. Pusat hidupmu, isi dengan firman. Itu menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan serangan iblis dan godaan dunia ini. Dan sudah bisa mengambil keputusan yang tepat. Berapa tahun yang lalu ada seorang pemain football Amerika yang terkenal. All American, Oklahoma University. Salah satu pemain top yang bernama Rocky Kalmus. Rocky Kalmus itu 34 tahun, masih muda. Pemainnya sangat top. Dan waktu selesai tanding dia berhasil itu, dia diundang sama majalah Playboy. Dikasih duit foto-foto. Ya Playboy foto apa itu? Bugil. Promosi, ajak makan, ajak pesta. Tapi Rocky Kalmus menolak tawaran itu. Ada 2 respon. Yang satu memuji dia, hebat. Yang satu mengejek dia, menghina, goblok. Dapat duit banyak, mau diorbitkan jadi terkenal, badannya bagus, mau difoto, nggak mau. Ya. Mau dipestain, nggak mau. Dia menolak. Dia katakan, bagiku firman Tuhan kebenaran itu jauh melebihi ketenaran dan kesohoran. Orang-orang meremehkan dia, mengatakan, nanti lu pasti diflang, gagal kamu karirnya. Ternyata tidak, dia tetap pemain yang sukses. Dia tetap berhasil sampai selesai dia. Dia tetap menjadi pemain yang berhasil, pemain profesional. Jadi dia meninggalkan karirnya dengan berhasil dan sukses. Bahkan Tuhan memberkati dia dengan sebuah perusahaan yang sangat berhasil sampai hari ini. Sukses, pengusaha sukses. Saudara, izinkan saya tanya, bagaimana kamu menghadapi tantangan, kesulitan, serangan di kantormu, di pekerjaanmu, di sekolahmu, di kampusmu, di keluargamu. Ketika kamu disuruh kompromi untuk tidak melakukan firman Tuhan. Melawan kebenaran. You pilih mana? Pilih dunia? Pilih suara terbanyak? Pilih kawan? Pilih uang? You pilih apa? Ketika firman Tuhan akan direndahkan dan mengajakmu kompromi. You pilih gak bahwa firman Tuhan itu absolut? Dan kamu akan taat dan setia. Ingat, Tuhan Yesus pasti tidak mengabaikan kamu. Kebenaran itu akan membuat kamu menang dan sukses. Amin. Yang kedua, apa artinya ketika Yesus bilang, akulah kebenaran. Yesus berkuasa memerdekakan saudara. Itu yang kedua. Tadi bacaan pembimbing kita, Yohanes 8:31-32 mengatakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, kamu benar-benar murid-Ku, murid yang sejati. Dan kamu akan mengerti kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus datang sebagai kebenaran. Dia berkuasa membebaskan kamu dari segala belenggu dan ikatan. Manusia yang berdosa itu dibelenggu oleh dosa, menjadi budak dosa. Dan Yesus datang membebaskan saudara. Tapi manusia menganggap, ya kalau saya percaya Yesus, terima Yesus, rasanya jadi gak bebas. Bukan tambah bebas. Padahal itu adalah kebebasan yang semu, yang palsu. Saya ingat dulu saya pernah sekolah 3 bulan di Taipei. Ya, baru lulus seminari, tahun kedua atau ketiga saya pengen belajar Mandarin. 3 bulan studi kilat di Taipei. Ya, karena sekolahnya terkenal. Yang gak bisa Mandarin 3 bulan pasti bisa ngomong Mandarin. Oh hebat ya. Salah satu teman saya itu dari Prancis. Hebat dia. Dia 0 Mandarin ke sana. 6 bulan udah lancar ngomong. Sekelas dengan saya duduk. Nah saya tahu dia dari Prancis ini. Ya, Eropa, dia ini belum percaya Tuhan Yesus. Saya nginjili. Saya ceritain Yesus sama dia.
Saya diketawain, dia bilang, ngapain percaya begituan? Saya kan percaya Yesus. Jadi orang Kristen bodoh. Sebab orang Kristen gak bebas. Kalau you percaya Tuhan Yesus jadi orang Kristen, kamu gak boleh ke diskotik, ya kan? Kamu gak boleh ke bar, ya? Gak boleh judi, ya? Gak boleh free sex kayak kita di Eropa. Gak boleh gini, gak boleh gono, gak bolehnya banyak. Gak bebas. Lalu saya tersenyum, saya bilang, yang kamu maksud bebas itu sebenarnya bukan bebas. Ya, karena kebebasanmu adalah lingkaran dosa. Kebebasanmu itulah kebebasan yang semu. Coba saya tanya, kamu ada gak kekuatan menolak itu? Kamu ada kekuatan, kemampuan untuk lepas gak dari ikatan itu? Dosa yang satu, tambah dosa yang lain, tambah ini, tambah itu terus kan? Kamu kira bebas, itu bohongan dari iblis. Bukan bebas, itu liar. Itu kebebasan yang salah. Diikat, belum kamu gak punya kemampuan untuk say no. Sebab dosa itu punya kuasa. Yang mengikat. Bahasa Ibrani indah sekali ya. Kalau dosa dalam kata benda itu bentuknya wanita. Jadi dari jauh dosa itu merayu kayak wanita. Come kesini dong. Di sini saluran suka-suka. Ya come. Merayu. Tapi begitu kamu berdosa. Nah ini jadi kata kerja. Noun jadi verb. Berdosa. Maka kata berdosa itu jadi laki-laki. Mengerti saudara? Artinya kalau kamu sudah dipegang dia seperti seorang pria yang kuat. Kamu gak bisa lepas. Mau lagi yang kedua, ketiga, keempat, ketagihan. Betul gak? Dosa misalnya bohong satu kali, kalau gak tobat jadi apa? Bohong kedua, betul gak? Kenapa gak ke sekolah? Aduh sakit perut nih. Teman pulang sekolah lihat, tadi bilang sakit perut. Ya, kenapa lu main? Ya habis mama saya sakit perut jadi saya boleh keluar. Sampai ke rumah mama bilang, kenapa gak sekolah? Bu guru sakit perut sih. Kalau kamu satu gak selesaikan, itu pasti kamu akan ngarang yang kedua. Ngarang yang ketiga, terus dilipat itu dosa. Punya sebuah kekuatan dan kuasa, kamu gak bisa lepas. Makin lama makin dalam. Dan Yesus datang mengatakan, akulah kebenaran. Akulah kebenaran yang berkuasa membebaskanmu, melepaskan kamu. Kalau hari ini saudara tidak punya kekuatan untuk berkata no kepada dosa. Kalau saudara hari ini tidak punya kemampuan untuk melepaskan dirimu dari ikatan itu. Saudara belum merdeka. Saudara belum memiliki kebenaran yang sejati. Dan saudara harus menerima Tuhan Yesus dengan rendah hati. Amin. Tapi kenapa ya manusia tetap cenderung menolak? Ya, seperti teman saya menolak kebenaran yang membebaskan itu. Kenapa ya? Pernah gak saudara pikir? Saya pikir-pikir, karena kebenaran itu menyakitkan. Seringkali kita mendengar kebenaran itu menyakitkan. Pak Edi menyinggung perasaan saya. Kok dia tahu sih hidup saya kayak begitu? Ya? Itu sebabnya perlu rendah hati untuk menerima. Saya baca sebuah cerita, sepasang suami istri lagi nyetir, ya sudah cukup senior. Ya, karena suaminya ngebut, dicegat sama polisi. Lalu suruh stop, polisi mengatakan, Pak, saya tadi pasang radar saya, itu Bapak lari 80 mil per jam. Itu speeding. Ya. Tiketnya itu $500. Lalu si Bapak dengan memplototin polisi, dibilang, polisi, radarmu sudah berapa lama nggak dikalibrasi? Mobil saya ini pakai cruise control. Dari tadi gua cruise control 60. Ini perlu cek radar kamu, itu yang salah. Pistol radar kamu itu kapan kalibrasi terakhir? Polisi kaget juga ditanya begitu. Lalu istrinya duduk di samping bilang, Mas, kamu jangan ngomong begitu. Sejak kapan mobilmu punya cruise control? Ini gak ada cruise control. Langsung saya bilang, diam lu. Perempuan bawel. Polisi buka tiket. Speeding. Right? Istrinya mengatakan, kamu udah untung tahu gak? Kamu tadi radarmu sendiri kamu itu gak nyalain. Off. Polisi bilang, you punya mobil punya radar. Itu illegal.
Saya kasih tiket kedua, 275. Suami bilang, kamu bisa diam gak sih? Diam. Bawel. Lalu polisinya bilang, saya lihat kamu gak pakai seat belt ya. Bilang sama si bapak itu. Polisi, tadi waktu you cegat saya berhenti, saya buka seat belt. Supaya saya bisa ambil dompet di kantong saya. Lalu istrinya mengatakan, Mas, jangan bohong. You sejak dulu gak pernah pakai seat belt. Kalau nyetir gak pernah pakai seat belt. Polisi mengatakan, oke, tambah tiket ketiga, $300. Kamu itu ya, dipelototin. Gak tau lah bahasa apa yang diomelin ya. Wah, diam, brengsek kamu. Lalu polisinya tanya, Bu, apakah suamimu setiap kali bicaranya kasar dan marah-marah dan ngomong jorok, apakah suamimu kayak begitu? Iya Pak Polisi, khususnya kalau dia lagi mabok, minum-minum. Polisi bilang, wah tiket keempat. Drunk driver. Nah saya tanya suami-suami, kalau istrimu kayak begitu mau diapain? Mau diapain coba? Suruh keluar, keluar. Kebenaran itu menyakitkan. Walaupun menyakitkan, tapi itu benar, betul nggak? Cuma butuh kerendahan hati mengaku. Punya kerendahan hati mau berubah, saudara bisa dibebaskan. Seringkali nggak mau. Saya kenal suami istri di Jakarta, ngobrol, ngomong. Istrinya yang ngomong dulu, Pak, heran ya, akhirnya ini saya rasa saya udah gak cinta sama suami saya. Buat saya stres. Saya pernah berpikir mau bunuh diri. Ya. Mau melakukan yang lebih hebat dari dia, lebih kejam dari dia. Saya mau sue dia. Ya. Saya mau balas dendam. Saya udah gak tahan. Tapi terakhir saya pikir, ya mungkin jalan terbaik adalah cerai ya Pak. Nah kalau tanya pendeta cerai ya Pak, jawabnya apa? Saya bilang, menurut firman Tuhan, gak boleh bercerai. Jadi kalau bisa, ibu bersabar dan bertahan. Tapi kalau udah gak tahan gimana? Udah gak tahan ini. Saya bilang, ya tetap Tuhan menghargai free willmu. Kalau you pilih itu. Ya. Kalau you yang putuskan cerai, ada satu konsekuensi sih. Ibu gak boleh kawin lagi. Sampai suamimu mati. Ya dimatikan aja Pak. Wah hebat sekali. Ya kalau dimatikan ibu juga gak kawin karena ibu masuk jail. Masuk penjara. Mungkin seumur hidup. Jadi gimana dong? Saya bilang cuma butuh kerendahan hati. Itu aja. Rendah hati, saling mengakui kesalahan, saling memaafkan. Gak ada yang lain. Sebab kebenaran itu memang menyakitkan. Ya. You bilang benar, kemudian saling menyakitkan. Tapi kerendahan hati untuk mengakui hanya Yesus yang benar, firman yang benar. Dan kerendahan hati mengatakan, ya Tuhan, ya firman-Mu, ubah kami. Itu bisa selesai. Nah, saya puji Tuhan, setelah bicara panjang mereka berdua mau merendahkan hati, saling mengampuni. Dan mau diubah oleh Tuhan. Jadi hati yang mau direndahkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka harmonis, makin mesra. Sering jalan-jalan keliling dunia. Bagaimana dengan saudara? Saya tidak tahu hidup saudara, tapi izinkan saya tanya. Bagaimana relasimu, suami dan istri, orang tua, anak, dengan teman kerja, dengan yang lain-lain? Ketika ada konflik, ketika hampir hancur, apakah rendah hati? Siap dikoreksi oleh kebenaran. Suatu hari seorang istri bilang sama suaminya, Mas, aku ini sudah stres banget loh. Udah gak tahan. Ya. Di lockdown, dikunci. Ya. Aku sering kali itu dadaku berdebar-debar. Tidur gak nyenyak, sering mual-mual. Kepala pusing-pusing, migrain. Lalu suami bilang, ya udah cek ke dokter. Lalu akhirnya mereka ke dokter, suami anterin.
periksa dokter. Setelah ngobrol-ngobrol sama dokter, suami nunggu di luar. Istrinya keluar dan suaminya tanya, ada apa? Dokter bilang apa? Dokter bilang aku sebenarnya gak sakit apa-apa, Mas. Cuma stres, kurang jalan-jalan. Ya. Gimana kalau kita tour Asia? Seperti dulu lah ke Singapura, Thailand, ya kemana lagi, China, kita keliling-keliling lah. Ya, 2 minggu, 3 minggu, dokter juga anjurkan sih jalan-jalan supaya lebih rileks. Nah kira-kira Mas, kita kemana ya? Lalu suaminya mikir, saya kira kita ke dokter lain aja. Suami pelit begitu ya. Suamimu pelit gak? Yang udah menikah lama tadi 20 tahun lebih ya. Masih ada date night gak? Date night itu penting. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, anak titipin orang, titipin tetangga, makanya ini boleh kenalan nih, ya kan? Saya date night, perlu, ya. Komunikasi, bukan sama-sama nonton TV, sama-sama main handphone, lu di sana, gue di sini, ya. Perlu ada interaksi, penting sekali. Ada belenggu apa yang mengikatmu? Bicarakan kepada Tuhan Yesus. Ada konflik apa di antara kamu, orang tua, anak, ya. Teman, saudara, dan lain-lain. Kebenaran itu yang membebaskan, memerdekakan. Ya Tuhan Yesus, inilah tekad kami. Engkau kebenaran yang sejati, yang kekal. Yang datang dari sorga dan bisa membawa kami ke sorga. Ajar kami hidup untuk yang kekal, bukan yang sementara. Semua kenikmatan dunia, semua dosa dan belenggu. Semua cita-cita yang bersifat sementara, ya Tuhan, beri kami tekad baru untuk mengubah. Engkau yang menolong kami mengubah menjadi yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.